Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pribadi Setianto mewakili tim kami menyampaikan materi statistika lanjutan untuk topik metode non-parametrik. Metode pengujian untuk kasus-kasus seperti yang sudah dibahas terdahulu, namun untuk situasi bahwa asumsi kenormalan adalah tidak dapat dipenuhi. Mari kita mulai. Capaian pembelajaran yang diharapkan dari materi ini adalah pertama, mampu melakukan pengujian hipotesis untuk median tunggal. Kemudian melakukan pengujian hipotesis median dari dua beda atau median dengan match pair sampel. Mestinya Anda paham seperti apa sampel yang bersifat match pair atau sampel berpasangan. Yang ketiga adalah mampu melakukan pengujian hipotesis beda dua median dengan sampel independen. Yang keempat adalah mampu melakukan pengujian hipotesis untuk keseragaman lebih dari dua median. Yang kelima adalah mampu melakukan pengujian hipotesis terhadap korelasi dari dua variabel. Keenam adalah mampu melakukan pengujian hipotesis dengan sign test. Dan ketujuh adalah mampu melakukan pengujian hipotesis untuk kerandoman kemunculan data. Sehingga materinya meliputi pendahuluan, kemudian Wilcoxon sign rank test untuk menguji median tunggal maupun dengan sampel berpasangan. Selanjutnya ada Wilcoxon rank sum test atau Mann-Whitney test untuk uji dua median. Kemudian mempelajari Kruskal-Wallis test sebagai padanan ANOVA. Berikutnya adalah Spearman rank correlation test untuk pengujian hipotesis korelasi. Kemudian sign test, dan terakhir adalah run test untuk kerandoman. Baik, kita mulai. Pada bagian sangat awal perlu dijelaskan apa itu metode statistika parametrik dan non-parametrik. Sesuai namanya, metode parametrik membahas inference terhadap parameter, seperti rata-rata hitung, variance, parameter pada model regresi, dan sebagainya. Ini adalah metode yang sudah dipelajari sebelumnya. Sedangkan statistika non-parametrik merupakan inference terhadap yang bukan parameter, atau untuk inference pada populasi yang tidak menuntut adanya distribusi teoritis tertentu. Jadi, dalam metode non-parametrik, alih-alih kita melakukan inference untuk parameter rata-rata hitung, maka ukuran sentral atau dari populasi yang disimpulkan adalah ukuran lokasinya, yaitu mediannya, karena distribusi sampling tentang median dapat diteorikan tanpa peduli apapun bentuk distribusi populasinya. Namun datanya harus berskala ordinal. Itu sebabnya metode inference yang dibahas pada kuliah ini selalu namun datanya harus berskala ordinal. Itu sebabnya metode inference yang dibahas pada kuliah ini selalu didahului dengan proses mengkonversikan datanya ke skala ordinal berupa urutan. Jadi, mengapa harus non-parametrik? Sederhana saja, karena datanya tidak memungkinkan dilakukannya metode parametrik. Mengapa harus menomorsatukan penggunaan metode parametrik? Jawabannya adalah karena inference dengan metode parametrik mempunyai power of the statistical test yang lebih besar. Mengapa metode parametriknya tidak dimungkinkan? Karena asumsi-asumsinya tidak terpenuhi, yaitu yang pertama, skala ukurnya hanya mencapai ordinal. Kemudian, kalaupun skala ukur datanya interval atau rasio, sampelnya tidak berhasil memenuhi asumsi kenormalan, baik karena populasinya memang tidak bisa diasumsikan normal, maupun ukuran sampelnya tidak memadai untuk tercapai asumsi kenormalan. Dari penjelasan tersebut, kemudian dapat disampaikan kelebihan dari metode non-parametrik. Yang pertama adalah bahwa asumsi yang digunakan lebih sedikit daripada metode parametrik, yaitu tidak harus terpenuhinya asumsi kenormalan. Asumsi yang masih diperlukan adalah bahwa distribusinya simetris. Kelebihan kedua adalah bahwa metode non-parametrik dapat digunakan untuk pengujian ketika skala datanya adalah hanya ordinal. Dan yang ketiga, metode non-parametrik dapat diaplikasikan pada sampel yang kecil. Namun tentu saja, metode non-parametrik juga mempunyai kelemahan, yaitu bahwa berhubung
pada metode ini datanya hanya skala ordinal atau diturunkan menjadi skala ordinal, maka ada informasi yang direduksi karena pada urutan kita tidak mengukur magnitude dari beda-beda antar urutan. Ini berbeda dengan penggunaan data berskala interval atau rasio, di mana kita dapat mengukur magnitude dari dua data yang berurutan. Tidak diukurnya intensitas atau magnitude dari beda menyebabkan menurunnya power of the test atau menaikkan type to error. Dalam kuliah ini, metode non-parametrik yang dibahas akan dibatasi pada yang sangat umum digunakan dalam bidang ekonomi, yaitu beberapa metode non-parametrik yang didasarkan atas urutan atau rank, sehingga skala datanya cukup sampai dengan ordinal. Kalaupun datanya lebih tinggi, yaitu interval atau bahkan rasio, maka datanya perlu dikonversikan ke skala ordinal agar memenuhi distribusi probabilitas yang tersedia untuk penarikan kesimpulannya. Mari kita bahas satu persatu. Wilcoxon Sign Rank Test. Sesuai namanya, pengujian ini adalah berdasarkan urutan yang diberi tanda, maksudnya tanda positif atau negatif. Ada dua aplikasinya, dengan yang pertama adalah untuk pengujian sebuah median populasi. Dan nanti yang kedua adalah untuk pengujian median dari beda populasi menggunakan sampel berpasangan. Pada keduanya, langkah awalnya adalah menghasilkan data sampel dalam skala ordinal melalui urutan. Data yang digunakan memang bisa sudah dalam skala ordinal, atau perlu diturunkan menjadi berskala ordinal agar kompatibel dengan teori probabilitas untuk mendasari distribusi samplingnya. Untuk pengujian sebuah median populasi, kita akan menguji apakah mediannya sebesar M0. M0 bisa saja 70 atau 12 atau berapapun. Tentu saja juga bisa untuk menguji apakah mediannya lebih kecil atau lebih besar dari sebuah nilai tertentu M0 tersebut. Akan ada 3 alternatif desain yang kita sudah sangat familiar sebagai berikut. Desain pertama adalah untuk uji dua arah. Pernyataan ini dibaca sebagai bahwa H0 adalah median populasinya sebesar M0, sehingga hipotesis alternatifnya adalah HA median populasinya tidak sama dengan M0. Kemudian ada alternatif kedua, berbentuk pengujian searah bawah atau searah kiri seperti ini. Dan kemudian alternatif ketiga dinyatakan demikian ini, sebagai pengujian searah kanan, sesuai dengan arah penolakan dari H0-nya. Kemudian ada kriteria penolakan H0 sebagai berikut. Dengan menggunakan logika pengujian hipotesis rata-rata yang kita pelajari sebelumnya, di mana kita menetapkan batas-batas nilai untuk menolak hipotesis, yaitu ketika nilai estimatornya sangat jauh dari nilai yang dihipotesiskan. Batasan jauhnya adalah probabilitas diperolehnya nilai yang ditetapkan berdasarkan distribusi samplingnya yang sesuai. Logika itu pula yang akan dipakai pada Wilcoxon Sign Rank Test. Pada desain pertama, H0 akan ditolak bila statistik uji yang disimbolkan dengan T adalah lebih kecil atau sama dengan sebuah batas bawah atau statistik uji. Pada desain pertama, H0 akan ditolak bila statistik uji yang disimbolkan dengan T adalah lebih kecil atau sama dengan sebuah batas bawah atau statistik uji. Pada desain pertama, H0 akan ditolak bila statistik uji yang disimbolkan dengan T adalah lebih kecil atau sama dengan sebuah batas atas T. Atau statistik uji T lebih besar atau sama dengan batas atas TU. Pada desain pertama, H0 akan ditolak bila statistik uji yang disimbolkan dengan T adalah lebih kecil atau sama dengan sebuah batas bawah TL. Atau statistik uji T lebih besar atau sama dengan batas atas TU. L menunjukkan lower dan U menunjukkan upper. Bila dinyatakan dengan sketsa skala nilai T menjadi demikian ini. Sketsa ini mirip dengan sketsa Z atau T atau C kuadrat pada pengujian parametrik,
yaitu nilai kritis untuk alfa atau alfa per 2 di ujung kurvanya. Jadi, tolak H0 bila T bernilai seperti pada garis merah tersebut, karena nilai T pada rentang garis merah mempunyai probabilitas kejadian yang hanya sebesar masing-masing di kiri kanan alfa per 2. Jadi, tolak H0 bila T bernilai seperti pada garis merah tersebut, karena nilai T pada rentang garis merah mempunyai probabilitas kejadian yang masing-masing di kiri dan kanan adalah alfa per 2. Untuk desain kedua, kriteria penolakan adalah bila statistik ujinya T adalah lebih kecil atau sama dengan TL yang merupakan batas bawah. Mulai dari nilai itu atau kurang merupakan daerah penolakan hipotesis, karena probabilitas mendapatkannya nilai sampel di wilayah itu hanya sebesar alfa, sehingga akan membawa pada kesimpulan bahwa sampelnya bukan dari populasi yang ada di hipotesis 0. Bila dinyatakan dalam garis bilangan menjadi demikian ini, jadi tolak H0 bila T bernilai seperti pada garis merah di sisi kiri tersebut. Dan untuk desain ketiga, kriterianya adalah tolak H0 bila statistik ujinya lebih besar atau sama dengan batas atas TU. Bila dinyatakan dalam garis bilangan menjadi demikian ini. Jadi tolak H0 bila T bernilai seperti pada garis merah di sisi kanan tersebut. Masing-masing batas bawah atau batas atas itu tentu saja pada tingkat signifikansi tertentu. Nilai-nilai batas bawah dan batas atas kriteria penolakan hipotesis akan disajikan dan dijelaskan kemudian. Adapun statistik ujinya adalah T yang bertanda positif yang disimbolkan dengan T plus seperti ini. Penjelasan cara mendapatkan nilai statistik ujinya akan dibahas berdasarkan penjelasan pada contoh pada video bagian 2. Silakan disimak.